Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia dan halo dunia. Selamat datang di Quick Talk bersama gue Fat dan partner gue Arik. Jadi kemarin nih Rick, gue ngedengerin podcast nih. Podcast apa tuh? Kalau boleh tahu. Ada nih, kayak kemarin tuh podcast ini kayak ngebahas tentang leadership gitu. Oke. Cocok banget nih bakal diomongin apa yang bakal diomongin sekarang nih. Wah pastinya dong, gue kemarin juga dengerin podcast itu sampai ketiduran Rick, makan, mandi juga dengerin itu dah, pokoknya seru banget. Oh niat banget ya. Iya. Nah, daripada dengerin doang ya langsung implementasikan aja ya nggak sih? Iya, nih kebetulan kita punya 4 narasumber yang udah datang nih di sabi banget. Ya di Quick Talk kita nih. Kita langsung sambut aja kali ya. Iya langsung sambut aja, mungkin bisa kayak perkenalan dulu ya nggak sih? Nah kan karena pepatah tak kenal maka kata sayang, yang udah kenal belum tentu sayang. Ah betul banget Rick. Jadi kita mulai dari siapa nih enaknya nih? Mas Piki kali ya? Boleh banget. Silakan perkenalan diri Mas Piki. Oke, perkenalkan nama gue Piki Tridarmawan. Iya udah. Oke. Lanjut kali ya. Sampai kemana nih hati yang enaknya? Kayaknya tuh yang paling atas deh, namanya Aisyah Inggita. Coba dong perkenalan. Halo semuanya, gue Aisyah Inggita, bisa dipanggil Inggit dari Jakarta. Dari Jakarta, kenal Inggit. Oh iya, sama kenal Mas Piki. Nah, langsung ke Zahra. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Hairunisa Zahra. Biasa dipanggil Zahra atau Nisa boleh. Gue dari Jakarta. Halo Nisa. Halo Zahra. Halo Zahra. Langsung ke Mas Nopal. Ke yang terakhir. Halo, perkenalkan nama gue Ahmad Noval. Biasa dipanggil Noval. Ya, gue tinggal di Jakarta juga. Halo Noval. Nah, ngomong-ngomong nih, kan leadership itu kan kayak kalau yang gue tahu sih ini ya sesuai dengan namanya leadership bahasa Inggris, leadership bahasa Indonesianya kan kepemimpinan. Nah jadi kan kayak skill orang dalam berorganisasi ataupun bekerja lah gitu. Nah mending daripada kita yang jelasin, kan kita punya 4 narasumber nih, jadi kita langsung tanyain ya nggak sih? Betul banget Rick. Nah jadi seperti yang kita tahu nih. Seperti yang kalian tahu, menurut kalian leadership tuh apa sih? Mungkin gimana gitu? Mungkin dari siapa dulu nih anaknya nih? Dari Mbak Zahra dulu kali ya? Zahra dulu, oke. Oke, makasih moderator. Kalau menurut gue leadership sendiri itu yang artinya kepemimpinan itu menurut gue proses pengaruh atau mempengaruhi antar pribadi atau antar orang lain dalam suatu organisasi ya, yang dimana tujuannya itu bisa mencapai suatu tujuan yang udah disepakati dari awal gitu. Terus juga pemimpin itu bisa juga disebut dengan influencer yang bisa bisa memperhitungkan tingkah lakunya itu dengan si influence-nya itu atau si pengikutnya. Ya gitu sih kalau menurut gue. Keren banget. Berarti influencer lah ya, pemimpin sama dengan influencer. Iya, bisa dibilang gitu. Tadi dia bilang gitu sih. Mungkin kalau dari Mbak Zahra kan kayak gitu. Nah, mungkin ada pendapat dari yang lain mungkin kali ya. Boleh banget tuh kayaknya. Apa yang beda mungkin. Nah, coba ditanya dari Mas Piki kali ya. Boleh banget deh. Gimana nih Mas Piki? Menurut Mas Piki sendiri, leadership itu apa sih? Kalau menurut gue sih definisi leadership itu suatu tahapan memberikan pengaruh atau memberi contoh dari pemimpin kepada tim dalam usaha mencapai tujuan tertentu. Keren banget. Jadi itu gimana Rick? Leader itu maksudnya apa menurut dia? Memotivasi berarti ya Mas Piki ya? Agar bisa bareng-bareng gitu mencapai tujuan bersama. Iya, tujuan bersama. Pasti tujuan bersama. Tujuan. Langsung nih ke Mas Nopal. Nah, menurut Mas Nopal gimana nih? Menurut gue leadership itu kemampuan individu atau sekelompok individu untuk mempengaruhi dan membimbing pengikut atau anggota lain dari suatu organisasi. Keren banget ya. Ini beda nih dari yang lain. Benar. Ini lebih singkat padat jelas nih. Cukup mantap. Mungkin kalau dari Mbak Inggit ada yang ingin mungkin mau ditambahin gitu beda atau gimana gitu?
Bisa dijelaskan Bang? Gue sih setuju ya dengan pendapat mereka bertiga, tapi menurut gue leadership itu lebih ke sifat, sikap, dan mindset ya, yang harus ada di setiap orang gitu. Dan itu dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu. Nah, setuju juga dengan Zahra kalau misalnya leadership itu mengarah pada influence, menginspirasi orang lain menjadi diri mereka yang terbaik dan diri kita yang terbaik gitu. Jadi leadership ini bisa mengarah ke self leadership atau organization leadership. Mungkin masih banyak misunderstanding di luar sana tentang action dari leadership itu sendiri. Gue pikir leadership itu bukan tentang otoritas untuk mengontrol orang lain. Singkatnya, gue percaya leadership itu membantu orang menyadari potensi yang ada di dirinya gitu. Dan gue rasa itu lebih mengarah ke inspiring, connecting, understanding, and coaching others. Leadership juga datang dengan tanggung jawab yang banyak dan besar juga. Jadi sebagai seorang leader untuk diri sendiri maupun tim atau orang lain, jadi kita juga harus bisa membuat keputusan dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang kita ambil gitu. Keren banget. Tadi itu ada 3 kata kunci ya yang gue denger: inspiring each other, terus coaching, dan juga apa yang terakhir? Lupa saya. Apa ya? Pokoknya itulah. Paham kan? Maksudnya banget. Panjang banget tuh, lengkap ya nggak sih? Iya. Oke, berbeda nih, cuman lengkap gitu kan. Lengkap yang lain banget. Ya beda-beda, cuman dia kayak disatukan terus ditambahkan yang dari dianya ya. Nah, betul banget. Keren banget. Nah, ini kan udah nih definisinya nih ya. Selanjutnya nih, boleh nggak sih diceritain gitu pengalaman kalian sebagai leadership gitu, dan juga boleh juga dikasih tahu nih style apa yang kalian pakai saat kalian sebagai leader gitu. Boleh banget dong. Boleh dong. Nah, kita tanya semua aja ya nggak sih? Mau semuanya? Ya, coba kita dari Noval dulu kali ya. Boleh. Diceritakan Mas Noval. Kalau gue sih nggak ada style tertentu atau netep ya. Menurut gue tuh metode terbaik beralih di antara style-style lain. Gue tuh selalu ngelihat situasi terlebih dahulu sebelum ngelakuin tindakan apa yang harus diambil buat dapetin hasil yang terbaik. Gue tuh suka memotivasi tim gue untuk bersatu karena kami tuh membutuhkan tim yang solid yang dapat bekerja sama dengan baik. Gue tahu leadership style ini bekerja hanya untuk jangka panjang, namun style gue ini bisa membentuk hasil yang berkelanjutan. Nah, itu kan tadi style yang dipakai nih. Kalau pengalamannya tuh sesuai pengalaman, boleh ceritain nggak sih, Mas Nopal? Pengalaman tentang leadership ya? Iya, betul banget. Kalau pengalaman gue tuh, gue pernah jadi salah satu pemimpin di sebuah acara di SMA. Itu tentang sound system gitu. Jadi tuh dari pengalaman di situ gue belajar kalau jadi pemimpin tuh bukan hal yang mudah bagi orang yang belum berpengalaman, termasuk gue waktu itu. Tapi jika kita udah dipilih jadi seorang pemimpin, kita udah diberi kepercayaan buat jadi seorang pemimpin gitu, kita harus melakukannya dengan baik, meskipun kita nggak ada pengalaman sama sekali. Jadi bagi gue tuh seorang pemimpin tuh bukan hal yang mudah. Seorang pemimpin tuh harus bisa mencerminkan sikap yang baik pada anggotanya, serta seorang pemimpin tuh harus adil dan bijaksana gitu. Adil tuh kita nggak boleh beda-bedain anggota, dan juga kita harus mengambil keputusan dari masing-masing pendapat anggota gitu. Keren banget penjelasannya, jelasannya, pengalaman juga keren sih, benar. Mungkin ada nggak boleh ke narasumber yang lain ya nggak sih? Boleh banget, daripada lama-lama mending aja langsung aja ke Mbak Zahra. Mbak Zahra gimana nih? Boleh ceritakan dan juga style. Makasih moderator. Sama-sama. Kalau misalkan style yang dipakai buat leadership sendiri tuh gue suka pakainya yang visionary ya, karena visionary itu mengacu pada progres, fokus, sama inspirational. Itu bisa, sebenarnya style-style yang lain juga bagus sih, cuman gue lebih suka pakai itu karena waktu itu saat gue SMP gue pernah jadi ketua regu nih. Ketua regu pastinya itu bisa
pastinya itu memimpin anggota-anggotanya dong. Dan di situ kita tuh benar-benar gue sebagai pemimpin, gue ngelihat progres mereka dalam mengerjakan tugas-tugas mereka gitu. Gue pingin nih progres yang kita tujukan bisa terlaksana dengan baik gitu. Nah, abis itu ada fokus. Nah, fokus itu gue pingin nih anggota-anggota gue gimana caranya mereka fokus untuk mengerjakan progres-progres tersebut agar bisa terlaksana gitu dengan baik. Dan yang terakhir itu inspirational. Menurut gue inspirational itu paling penting sih, karena inspirational itu bisa disebut juga niat motivasi kita untuk bisa mengerjakan progres-progres tersebut ya. Kalau misalkan nggak ada niat, kita nggak mungkin juga bisa melakukan progres tersebut gitu. Dari gue itu aja sih. Keren banget. Berarti tadi apa tuh yang visioner, terus juga apa namanya fokus bersama, dan terakhir tuh apa tadi inspiring each other mungkin. Nah, mending lanjut aja ya sih ke Mas Vicky. Boleh diceritakan kalau dari Mas Vicky? Berbeda-beda coba. Pertanyaannya yang mana ya? Oh, nah ini Mas, pengalaman sebagai leader, terus juga style apa sih yang dipakai? Oke, terima kasih. Style yang gue pakai adalah demokratif ya, karena bisa komunikatif dua arah aja antara leader sama tim. Terus pengalaman gue sebagai leader adalah pernah melatih pencaksilat di SMA gue yang dulu, yaitu melatih adik kelas untuk kompetisi pencaksilat waktu itu. Ya, menjadi pemimpin itu seru, merasa berwibawa karena dipilih menjadi leader untuk suatu tim. Tetapi nggak mudah untuk menjadi pemimpin karena harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Itu aja dari gue. Keren banget. Jadi dia tuh pernah jadi ketua Pencaksilat. Itu katanya seru, terus berwibawa. Keren banget. Kayaknya memang udah namanya pemimpin tuh bakal berwibawa ya. Kalau yang gue tangkap juga sih kayak Mas Vicky lebih mengutamakan komunikasi ya, biar nggak terjadi miskom. Betul banget. Oke, terima kasih Mas Vicky. Sekarang kita lanjut ke Mbak Inggit. Mungkin boleh diceritakan Mbak Inggit pengalamannya dan juga style apa sih yang dipakai saat menjadi leader? Mungkin style yang gue pakai itu lebih ke arah fleksibel ya, dimana gue akan mendengarkan tim gue untuk belajar tentang kepribadian mereka, dan di situ gue bisa menyesuaikan nantinya bentuk kepemimpinan gue itu kayak gimana sih, dan gue juga cara yang efektif dan aktif mencari tahu bersama apa yang terbaik untuk tujuan kita, dan kemudian kita diskusikan bareng-bareng. Dan untuk pengalaman yang baru-baru ini, alhamdulillah jadi lead project di suatu project yang cukup beresiko ya, karena masih dalam tahap pengembangan gitu. Keren banget. Kalau boleh tahu Mbak Inggit, itu project apaan ya? Nah, bisa ceritakan nggak tuh? Project di bidang apa ya, mungkin bisa bilang konstruksi kali ya. Konstruksi, itu penting banget sih. Berat banget ya. Iya. Berat banget itu. Harus ini Jangan banget itu berat, benar-benar tanggung jawab. Karena kan orangnya banyak pasti ya. Iya. Gila, udah jadi leader keren banget ya nggak sih. Terus juga tadi penjelasan stylenya dipakai fleksibel sih, cukup apa ya, bisa adaptif lah. Iya. Yang lain gitu. Jadi kayak hormatin each other gitu nggak sih? Benar-benar. Nah, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya nih. Kita mungkin nanya kayak kedua orang aja ya, kita pilih gitu. Jadi menurut kalian nih, skill apa sih yang wajib banget bagi seorang leader punya nih? Kita tanya ke Mbak Inggit, karena kan dia sudah menjadi leader project gitu ya nggak sih? Jadi cocok banget ya? Iya, betul banget. Oke, boleh dijawab Mbak Inggit? Pertanyaan menarik. Oke. Skill yang wajib seorang leader punya. Kalau menurut gue sendiri, gue ada top 3. Top 3-nya itu pertama ada listening. Jadi kita, sesuai yang gue omongin sebelumnya, kita membiarkan diri kita untuk benar-benar penuh perhatian dan mendengarkan kepada tim kita gitu. Ya, jadi di situ kita juga bisa meningkatkan hubungan antar tim atau team bonding terhadap seluruh hal. Yang kedua ada kapabilitas dalam decision making. Dan yang ketiga ada respect others ya. Itu aja sih.
Kelas Keren banget. banget. Decision making emang penting banget sih. Membuat keputusan sama tadi apa yang Respect terakhir? each other itu Nah, itu penting juga banget. Kalau lu kagak respect each other nanti jadinya Benar ambil ya. dong. Dengan jawaban yang kayak gini mungkin kita boleh nanya ke narasumber Mas Piki kali ya. Mas Piki apakah ada jawaban berbeda gitu dari Mas Piki sendiri? Gimana nih Mas Piki? Oke. Menurut gue skill yang wajib leader punya adalah yang pertama komunikasi. Karena komunikasi itu penting untuk memudahkan dalam memberikan informasi dan tujuan yang dapat dipahami oleh tim. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi itu penting karena untuk memberikan rasa semangat kepada tim. Yang ketiga adalah mengambil keputusan dengan seefektif mungkin. Itu aja dari gue. Berarti banget. nggak jauh beda ya? Iya, kayak tadi kata Mas Vicky komunikasi, terus mengambil keputusan yang efektif, sama apa Rik? Satu lagi? Nah itu juga lupa. Oke, orangnya lupa. Nggak tahu nih, nggak pikiran. Nah tapi kalau dari yang gue tahu Mas Vicky tuh orangnya tuh komunikatif banget ya nggak sih? Iya. Kan komunikasi gitu. Oh yang kedua memotivasi. Motivasi, betul banget. Kalau kagak ada motivasi kan yang lain Iya, pasti bener. rendah banget gitu. Ya mungkin. Soalnya kayak dilihat dari pengalaman tadi kayak ngajar sampai mengikuti kompetisi gitu. Kompetisi pencak silat, keren banget Keren. pokoknya deh. Oke, kita mungkin langsung nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Nilai terpenting yang kalian tunjukkan sebagai seorang leader. Nah, itu apa sih? Kita mungkin tanyanya ke Mbak Jara dan Mbak Noval nih, kan tadi belum ditanya. Iya, tadi belum ditanya tuh berdua. Mbak Jara dulu mungkin ya. Apa tuh? Terima kasih moderator. Menurut gue nilai-nilai yang bisa ditujukan buat seorang leader tuh banyak. Cuman menurut gue yang nilai paling penting itu menurut gue tanggung jawab ya. Karena kita ditugasin untuk menjadi seorang pemimpin nih, untuk anggota-anggotanya itu harus penuh dengan tanggung jawab karena kita megang kendali semuanya, megang bukan tugas ya, kayak resiko yang bisa nantinya kita temui gitu. Pasti seorang pemimpin harus punya nilai tanggung jawab itu sih. Jadi harus punya gitu menurut gue. Keren banget. Bener sih, tanggung jawab penting Iya, banget tanggung sih. jawab penting banget. Soalnya itu ngebanin banget ya sih, Rik. Iya betul, tanggung jawab kan, apalagi kan sebagai seorang leader nih, nggak cuma kita doang ya nggak sih? Banyak anggota lainnya. Lain, bener, tanggung jawab penting. Setuju, keren banget. Nah, kita langsung nanya ke Mas Noval nih. Kalau dari Mas Noval gimana nih? Menurut Gitu, gue apa? sih setuju sama Nisa. Hal terpenting mungkin ya tanggung jawab ya. Karena seorang leader yang akan membawa sebuah organisasi yang dijalankannya itu menuju pencapaian tujuan dan terdapat halangan yang menjadi bagian dalam perjalanannya. Nah, untuk itu seorang leader itu harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas apa yang ia lakukan. Wah, keren banget. Keren Sama banget. aja sih kayak Mbak Nisa tadi, tapi ini cuman ada beberapa halaman yang berbeda sama yang tadi. Iya, dilengkapi lah oleh Mas Noval tuh dilengkapi. Betul banget. Keren banget. Jadi kurang lebih gitu sih, Rik. Iya, keren sih punya, walaupun pandangan sama, jawabannya sama, cuman kayak pandangan berbeda jadi Beda. saling melengkapi. Iya, Nah, betul banget. lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana kalian mendapatkan komitmen dari tim kalian nih? Dan cara kalian memotivasi tim itu gimana sih? Kita mungkin nanya ke Mbak Inggit ya nggak sih? Boleh. Nah, langsung aja ke Mbak Inggit. Mbak Inggit. Mungkin kalau dari gue itu integritas untuk membangun kredibilitas ya. Jadi gue akan menunjukkan kejujuran dari action gue, terus kepercayaan dalam semua tindakan untuk membangun kredibilitas tersebut. Jadi sebagai seorang leader, dengan memiliki keyakinan ini, di balik kata-kata dan tindakan gue yakin mereka akan percaya terhadap mungkin potensi yang gue punya gitu kan. Sehingga hubungan tujuan kepercayaan tim itu berjalan dengan sempurna gitu. Keren banget. Kredibilitas emang penting sih. Jakannya tadi pertama tuh disebutkan apa sih yang integritas, benar. Integritas itu benar. Integritas harus disambungkan dengan yang kedua apa?
Kredibilitas. Lama ya, kok gue lupa ya, Rik? Iya lupa. Udah kita lanjut ke Mbak Jara mungkin kali ya. Kita tanya nih Mbak Jara, gimana sih? Makasih. Menurut gue komitmen dan motivasi ya tadi untuk tim gitu ya. Kalau menurut gue yang pertama sih kita bisa bangun hubungan dulu ya sama teman-teman gitu, sama anggota tim, supaya kita lebih kenal bagaimana mereka cara kerjanya, lingkungannya, pola pikirnya, dan cara mereka bekerja gitu, istilahnya bonding lah ya gitu. Terus kita tuh bisa memperlakukan mereka dengan baik. Contohnya kalau misalkan mereka membuat kesalahan, kita tuh jangan langsung marahin mereka atau langsung kita kayak kena pressure gitu tuh jangan sampai sih, karena mungkin bisa kena mentalnya juga atau mungkin berpikir jelek-jelek tentang kita, itu sih nggak baik banget ya. Terus lanjut, menurut gue kita tuh punya tujuan yang bisa kita gapai bersama-sama gitu, supaya teman-teman juga bisa menggapai itu secara tim gitu ya. Terus lanjut, menurut gue kalau misalkan kita punya suatu project gitu, nah itu tuh menurut gue bisa kita tambahin dengan reward atau hadiah gitu. Misalkan mereka bisa ngelakuin project dengan seminggu gitu, dengan batas waktu yang awalnya sebulan, jadi mereka bisa ngerjain seminggu. Itu nanti kita bisa kasih libur mereka berbulan-bulan, atau bisa kita kasih reward apa gitu sih, supaya mereka tuh senang. Terus yang terakhir menurut gue, kita nggak segan-segan ya buat jadi bagian dari tim mereka, kayak buat bantuin tugas-tugas mereka, itu menurut gue nggak kenapa-napa banget sih, jadi bagian dari tim. Keren banget. Yang pertama bonding, yang kedua Kasih libur tadi ya, yang apresiasi, apresiasi, dan yang ketiga apa tadi yang terakhir itu loh Mas, apa sih Mas? Apa Mas? Aduh saya lupa lagi Mas. Jadi bagian dari tim. Nah, Jadi saling membackup, bagian, saling iya, membackup. Ya. Kalau dia tetap harus bertanggung jawab atas Iya. anggotanya. Betul banget. Gila keren banget sih. Oke, setelah tadi pertanyaan yang apa sih itu yang cara memotivasi timnya ya. Kita mungkin langsung next aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Boleh sampaikan nih dari Mas Fahan. Oh ya, tadi kan kita sempat sebutin ya pengalaman sebagai leader dari kalian semua. Nah, ada saat di mana nih kalian ngambil posisi kepemimpinan tapi tidak memiliki gelar pemimpin nih. Gimana tuh? Boleh dari Mas Nopal? Menurut gua ya, jadi pemimpinnya itu bukan tentang gelar atau jabatan ya, tapi tentang dampak, pengaruh, dan inspirasi. Ya balik lagi kayak yang diomongin tadi. Dampak kayak ngeliputin cara kita mendapatkan hasilnya, terus pengaruh tentang menyebarkan semangat yang ada di diri kita. Nah, terus kita juga harus mampu menginspirasi satu sama lain gitu. Keren banget. Kayak apa ya? Walaupun Nggak ada gelar, tapi tetap aja bisa jalanin inspirasi gitu. gitu. Harus tetap prinsip-prinsip kepemimpinan tuh ada gitu, harus diterapkan. Betul gitu. banget. Keren. Mungkin langsung bertanya pendapat dari Mbak Inggit kali ya. Gimana nih Mbak Inggit jawabannya? Buat gue leadership itu is about being, not about doing ya. Jadi kita nggak melakukan doang. Gue percaya semua orang bisa jadi seorang leader, tapi untuk menjadi seorang leader itu sendiri kita harus punya right attitude, kemudian keyakinan dan behaviors. Jadi meskipun selama menjadi leader itu kita nggak selalu benar, tapi kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Untuk mengambil posisi kepemimpinan itu sendiri gak harus punya gelar. Benar yang tadi seperti bilang, misal sebagai direktur adalah gelar, tapi untuk mengambil posisi kepemimpinan tersebut kita nggak harus punya gelar, karena kita bisa memposisikan diri kita sendiri sebagai seorang leader dalam segala hal, misal untuk diri kita sendiri gitu. Oke, gue setuju banget sih, ini kelas banget, keren banget kayak yang di Google ya nggak sih? Kayaknya ambil kali ya.
Nah, Wah, enggak dong. gue Pak. percaya ini nggak Nah. ngambil ini cocok ini. Ini apa dia yang nulis di Google mungkin ya? Waduh, dia kali ya yang nulis. Kayaknya yang di blog-blog tuh ya. Itu kayak keren banget ya nggak sih? Nah, apa ya? Pokoknya tuh gue dapet lah pesan, cuman gue nggak bisa mengeluarkannya nih. Kalau dari lu gimana? Kalau dari gue sih tadi gue denger dia harus punya attitude yang baik, walaupun lu nggak ngerti itu kepemimpinan gimana, nggak punya gelar gimana, yang penting lu punya good attitude nih, Rick. Oh iya, jangan lupa knowledge tentang Knowledge, iya. kepemimpinan tuh. Oke. Betul banget. Ya walaupun masih belajar tentang kepemimpinan, ya tetap aja lu harus lakukan gitu. Karena kan di setiap orang punya apa sifatnya masing-masing, Betul. kepemimpinan masing-masing. Betul banget. Oke, mungkin langsung next ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Nah nih, apa sih hal tersulit menurut kalian nih sebagai pemimpin untuk diri sendiri atau organisasi nih? Mungkin kita tanya ke Mbak Jara dulu nih, soalnya kan udah di riset nih, Mbak Jara tuh ikut organisasi tuh banyak banget nih, nggak ada. Nggak hitung dari. Nggak kehitung. Waduh, kayaknya lebih Nah. banyak deh itu. Mungkin Mbak Jara bisa jawab kali ya. Gimana nih Mbak Jara? Itu tadi ya hal yang tersulit ya. Iya betul. Kalau menurut gue hal tersulit untuk sebagai seorang pemimpin itu percaya diri ya. Maksudnya percaya diri itu gimana sih kita bisa memegang suatu tugas yang beresiko gitu loh. Jadi kita tuh agak sulit gitu ya untuk bisa percaya diri dengan diri sendiri. Kita bisa nggak ya melakukan tugas itu dengan baik dan benar gitu kan. Dan kita tuh pasti adalah overthinking, bisa nggak ya kemampuan kita bisa bekerja dengan baik supaya apa yang kita inginkan itu tercapai gitu. Jadi menurut gue hal tersebut itu percaya diri sih, percaya diri dengan diri sendiri. Oh keren sih, bener sih. Karena kan orang ada yang suka apa ya, malu gitu, malu-malu. Bener sih, harus bener-bener harus dikembang di Rasa percaya dirinya tuh harus dinaikkan gitu. Bener-bener sih. Apalagi mungkin ya bener sih sulit banget jadi Iya. seorang leader ngurusin orang yang kayak gitu ya, bener-bener Betul. salut untuk Mbak Zahra gitu. Oke, mungkin langsung bertanya kepada Mas Vicky nih, gimana sih Mas Vicky dari pengalaman yang Mas Vicky punya tuh kesulitannya apa aja nih? Iya, oke. Kalau menurut gue sih ya, hal tersulit sebagai leader adalah menjelaskan pandangan terhadap tim. Ya, karena gue belum terlalu bisa berkomunikasi dengan orang secara baik, tetapi gue selalu berusaha untuk meningkatkannya. Itu aja sih dari gue. Bener-bener nyambung dari awal sampai akhir tuh komunikatif. Ketahuan banget Mas Vicky orangnya menjaga banget komunikasi tuh, walaupun kurang tapi tetap harus kayak diusahakan untuk berkembang lebih jauh. Betul banget. Kelas, master kelas. Nah, langsung aja nih Pak, gimana sih Pak cara mengukur kesuksesan tuh sebagai seorang leader? Menurut gue sih dengan caranya tuh ngelihat hasil kerjanya, dibuktikan dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan gitu, dengan pertumbuhan dan pencapaian orang-orang di sekitar kita. Waduh. Wah, jadi harus mengukur dari lingkungan sekitar juga dong. Bener, selain dari tujuan walaupun tujuan tercapai juga mengukur dari semuanya gitu ya nggak sih, orang-orangnya lah dilihat juga gitu. Nah, keren banget itu. Sama aja sih. Sama aja ya. Iya. Iya. Biar gue dikata ngomong aja. Aduh. Langsung dari Mas Vicky gimana nih kalau dari Mas Vicky sendiri? Kalau menurut gue sih ya, mengukur kesuksesan sebagai leader adalah yang pertama, bagaimana tentang leader memberikan motivasi kepada tim. Karena motivasi itu penting untuk memberi semangat kepada tim untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan yang kondusif dan nyaman kepada tim. Itu aja sih dari gue. Kelas. Jadi bener sih kalau lingkungan udah nyaman kan anggota rasa enak gitu, Enak. luasa lah Betul. bekerja. Bener sih. Nyambung sih sama yang tadi Ahmad Nopal bilangin ya. Iya. Nggak jauh beda lah. Jauh beda. Bener sih. Ini beneran apa enggak sih? Oke, langsung next. Waduh. Nih terakhir banget nih. Bener terakhir nih nggak bohong. Ya, siapa sih motivasi atau inspirasi terbesar kalian sebagai leader? Ini kita dari Mbak Inget dulu nih ya. Boleh. Dari Mbak Inget, siapa sih Mbak Inget? Contohin dong. Apa sih quotes-nya? Ada nggak sih quotes-nya? Kalau ada kasih tahu aja. Oke. Gue setuju sama yang tadi Noval bilang. Kalau misalnya gue juga termotivasi oleh pertumbuhan dan pencapaian tujuan profesional dan pribadi mereka ya.
Ada satu quotes dari John Quincy, if your action inspired others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Jadi mungkin ini sih yang jadi salah satu pedoman gue untuk terus improve untuk diri gue sendiri dan untuk tim gitu. Keren banget. Ya, keren banget. Do more. More. Pokoknya Jadi banyak. harus nge-more. Iya. Jadi harus lebih deh pokoknya ya. Bener. Gue denger kayak gitu. Tapi emang sih gue udah riset nih, lihat profilnya Pembayang itu, keren banget sih, ambis parah men. Iya, belum juga kemarin di chat di LinkedIn. Waduh, siapa tuh? Siapa itu di chat Ya. ya? Apa? Aduh. Kayaknya itu udah keren banget lah nggak sih, pokoknya Iya. sesuai sama pedomannya, bener-bener dijadikan pedoman gitu bagi Ih, dia. gila, iya dong. Diterapkan dengan baik. Oke, mungkin lanjut dari Mbak Zahra nih. Kita siapa sih Mbak motivatornya atau inspirator? Ini nih bukan quotes gitu ya. Pernah baca di suatu blognya Harvard Business Review. Di situ dibilang, a great leader's unique achievement is a human and social one which stem from his understanding of his fellow workers. Jadi itu artinya seorang pemimpin yang hebat itu, yang punya pencapaian yang unik, itu tuh pasti manusia atau sosial yang berasal dari pemahaman tentang rekan kerjanya sendiri gitu. Jadi pemahaman atau bisa kita bilang kayak pengetahuan tentang rekan kerjanya, yang tadi pertama gue bilang tadi, bonding gitu, pemahaman. Keren banget. Terus, walaupun nggak ada inspiratornya, tapi terinspirasi dari suatu bacaan ya, kayak blog gitu sih tadi yang gue dapet. Ya, keren sih, keren. Oke, kita lanjut nih ke Mas Vicky nih. Gimana, siapa sih Mas Vicky, ada nggak sih? Kalau inspirasi gue dari Richard Branson, yaitu komunikasi adalah skill terpenting yang dapat dimiliki oleh setiap pemimpin. Ya, karena itu gue selalu meningkatkan skill komunikasi gue menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Wih, keren banget Mas Vicky. Bener-bener dari awal tuh komunikasi. Benar-benar orangnya tuh komunikatif banget sih. Iya, sampai dia ngomong apa juga gue kagak kedengeran. Iya. Waduh, Waduh, itu berarti komunikasi lah yang bermasalah. Iya kali ya. Alat pendengar gue yang rusak. Mas Vicky cocok nih jadi dosen ilmu komunikasi kali. Waduh, Keren. F3. Amin. Oke, mungkin lanjut next nih ke Mas Noval. Siapa sih Mas Noval? Ada nggak sih inspiratornya yang menjadikan sebagai leader lah gitu? Kalau inspirasi atau motivasi gue ada dari seorang motivator terkenal. Mungkin kalian juga udah pada tahu, yaitu Brian Tracy. Dia pernah mengatakan kalau jadilah tipe pemimpin yang diikuti orang secara sukarela, bahkan jika kamu tidak memiliki gelar apapun. Nah, kurang lebih itu sih yang menjadi motivasi atau inspirasi gue menjadi seorang pemimpin. Iya, keren banget. Bener sih, jadi pemimpin tuh bisa menarik anggota sukarela, jadi tanpa paksaan. Ada paksaan samser. Itu keren banget sih, kayak wah, parah sih. Wah, kalau dari lu sendiri nih Mas Fahad, ada nggak sih inspirator atau motivasi Gue. Iya, mungkin bisa diceritakan. Gue sih aslinya Erik kagak begitu paham sama leadership, tapi gue juga nggak kuat. Dari itu gimana? Kalau dari gue ada nih, kalian tahu nih, dari founder Tesla. Siapa Elon. tuh? Elon Musk. Waduh, Nah, Elon Elon Musk. Musk. Nah, dari Elon Musk. Ini sebenarnya juga bukan quote sih. Kalau dari dia kayak ada sebuah tweetnya nih guys. Tweetnya tuh isinya gini kayak fear is mind killer, yang artinya ketakutan merupakan pembunuh pikiran lah gitu. Jadi gimana ya, untuk jadi leadership pun harus untuk keberanian macam-macam lah ya, tanggung jawab. Nah itu kan harus berani gitu, jadi nggak boleh takut sih. Itu sih yang gue tangkap, maksudnya yang gue bisa, walaupun cuma tweet tapi bisa gue tangkapnya tuh bener gitu, bener. Iya, jadi pedoman lu lah ya. Oke, iya. Leader gitu. Mungkin sampai di sini aja ya nggak sih, cukup banget ya, cukup sangat jelas lah gitu dari semua narasumber kita nih. Untuk biaya ngomongnya nanti aja ya. Waduh, kayaknya mahalan sih untuk kita ya. Ini udah high class ya nggak sih? Iya. Kelas, Pak.
Oke, jadi cukup sampai di sini saja. Stay tune di mana? Quick Talk. Quick Talk. Tayangnya hari kapan aja nih? Kayaknya besok aja. Jam sekarang jam berapa? Jam 5. Berarti tayang jam 5. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Udah.